Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mutia Febri Ramadhani dari Kelas 11 Teknik Otomasi Industri Schneider. Pada video kali ini saya akan membuat rangkaian pengontrol dari berbagai lokasi. Dan bahan yang kita gunakan yang pertama ada multimeter, ada scanner kit, dan ada obeng juga yang kita gunakan. Jadi langsung saja ke pembuatannya. Yang pertama, kabel netra dihubungkan pada netra MCB. Lalu disambungkan ke L2 netra yang ada pada PLC. Lalu netra pada MCB dimasukin ke netra yang ada pada power supply. Selanjutnya, fasa dimasukin ke fasa yang ada pada power supply. Selanjutnya, netra kita hubungkan ke negatif yang ada pada power supply. Lalu netra dihubungkan ke negatif yang ada pada power supply lagi. Udah kan? Masuk ke sini. Lalu kedua netra dihubungkan pada terminal blok ekspansi untuk menjamper kabel. Lalu fasa dimasukin ke power supply positif. Lalu kita masukin ke terminal ekspansi yang positif. Lalu fasa kita masukin ke power supply yang positif dan kita hubungkan ke terminal blok yang positif. Lalu kita masukin kabel fasa ke input yang ada pada PLC untuk menjamper push button yang ada. Lalu sekarang kita akan menjamper push button yang akan kita butuhkan untuk menghubungkan pada PLC. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan di mana NC dan NO-nya. Kalau dia bergerak tanpa ditekan, itu artinya adalah NC, dan kalau dia ditekan baru bergerak, itu adalah NO. Lalu kita tahap ke pemasangan input pada PLC-nya. Lalu ini masuk ke input 00 yang ada pada PLC.
Lalu push button NO kita masukin ke input 01 yang ada pada PLC. Lalu kita akan memasang input ketiga untuk dimasukkan ke port 02 yang ada pada input PLC. Lalu kita akan menghubungkan push button keempat ke port 03 yang ada pada PLC. Selanjutnya kita akan menghubungkan output 00 ke lampu indikator. Di sini kita menggunakan lampu indikator berwarna hijau. Lalu kita hubungkan fasa ke lampu indikatornya. Selanjutnya kita akan menghubungkan plus ke terminal blok ekspansi untuk dihubungkan ke lampu indikator. Setelah semua dipasang, selanjutnya kita akan melakukan pemrograman. Lalu di sini kita lanjut ke pemrograman. Device name-nya kita bisa buat job 5, lalu device type-nya kita buat CP1E. Lalu kita ke setting dan pilih kita pilih N20. Lalu klik OK dan OK. Setelah itu kita bisa buat push button NO dengan alamat 007 sesuai dengan alamat input yang kita hubungkan tadi, 007 push button NO. Kita bisa buat di sini PB4. Lalu selanjutnya kita membuat push button yang kedua, yaitu dengan alamat 0.010 dengan alamat PB3. Baik, jika sudah seperti ini, kita tambah lagi. Sebelumnya ini adalah NC, push button yang ketiga itu adalah NC, dan kita buat lagi di sini push button yang ketiga dengan alamat 10.00. Inisialnya yaitu K1, yaitu kayak pengaman atau penguncinya. Lalu kita buat di sini garis. Dan kita tambahin coil dengan alamat output 10. Selanjutnya kita tambahin push button yang keempat, yaitu dengan inisial PB1, PB2 dengan alamat 002. Lalu kita tambahin lagi kabel, tambahin kabel. Lalu kita buat garis juga untuk memperjelas rangkaian. Setelah itu di bawahnya kita pilih lagi push button NO dengan alamat
10.00 dengan inisial H1. Lalu kita buat coil juga di sini untuk outputnya dengan alamat 100.00. Lalu kita oke. Alamatnya lampu. Lalu kita buat di sini garis. Lalu di sini kita akan melakukan pemrograman dengan Ctrl W atau work online. Setelah itu kita bisa lihat rangkaian akan berjalan. Setelah itu kita Ctrl T untuk melakukan transfer program. Lalu di sini kita klik OK, lalu kita klik yes. Kita klik yes. Lalu di sini bisa kita lihat pemrograman sedang mentransfer data ke PLC-nya. Lalu kita download, lalu kita klik yes. Setelah itu kita akan melakukan pengecekan. Di sini kita bisa lihat kita menekan PB hijau, lampu akan menyala. Kita bisa lihat pada komponen PLC dia lampu indikator menyala. Apabila kita tekan PB3 dia akan mati, apabila kita tekan PB2 dia akan hidup, dan apabila kita tekan PB4 dia akan mati. Seperti inilah rangkaian kontrol berjalan. Baik, di sini sudah selesai pada program. Jika ditekan PB1 dia akan menyala. Lalu kalau kita tekan PB3 dia akan mati. Kalau kita tekan PB2 dia bakal hidup. Kalau kita tekan PB4 dia bakal mati. Baik, sudah selesai rangkaian pengambilan dan pembagian operasi. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melakukan launching yang kedua. Ini dari fasa MCB dimasukkan ke fasa PSU. Lalu fasa MCB kita masukin ke L1 yang ada pada PLC. Setelah itu netra pada MCB kita masukin ke netra yang ada pada unit power supply. Lalu netra pada MCB kita masukin ke L2 netra pada PLC. Dan lalu kita hubungkan terminal output negatif pada power supply ke COM yang ada pada PLC. Lalu masukin kabel dari ke push button input ke negatif yang ada pada power supply. Selanjutnya kita akan melakukan jumper pada input push button. Lalu kita hubungkan output pada push button ke terminal 01 yang ada pada input PLC.
Selanjutnya kita akan menghubungkan output push button NO yang kedua dengan input terminal 03. Selanjutnya kita akan menghubungkan push button NO yang ketiga ke terminal input 04 yang ada pada PLC. Lalu terakhir kita akan menghubungkan input push button NC ke terminal 06 yang ada pada input PLC. Selanjutnya, COM yang ada pada output PLC dihubungkan ke negatif terminal power supply. Lanjut kita hubungkan output 07 ke X1 lampu indikator. Lalu selanjutnya kita hubungkan output 04 dihubungkan ke X1 pada lampu indikator yang kedua. Lalu kita hubungkan positif power supply ke output lampu indikator. Selanjutnya, kita melakukan jumper pada lampu indikator. Selanjutnya, kita akan melakukan commissioning pada komponen.
Setelah commissioning selesai, kita akan menyambungkan ke sumber listrik atau power plug. Selanjutnya kita akan melakukan pemrograman. Yang pertama, kita buat dulu device type-nya CP1E dan setting ke E20. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita buat dulu kontak NC dengan alamat 001 PB1. Lalu kontak kedua kita taruh NC PB2 dengan alamat 000.06 PB2. Lalu kontak NO dengan alamat 10.00, alamatnya K1. Ini sebagai pengunci. Lalu kontak NO dengan alamat 004 dengan inisial PB2. Lalu selanjutnya adalah PB ketiga dengan alamat 003 . Lalu kita tambahin garis pada rangkaian program ini. Selanjutnya kita taruh coil atau output dengan alamat 100.07 dengan inisial H1. Lalu kita kasih garis. Dan kita kasih kontak NO di bawahnya. Dengan alamat 10.00 K1 dan output 100.04 H2. Selanjutnya kita akan menghubungkan kabel USB ke laptop untuk mentransfer program pada PLC. Lalu kita hubungkan. Dan naikkan MCB. Sebelumnya karena di sini ada kesalahan dalam program, jadi kita ganti jadi 005. Setelah itu kita work online. Lalu kita klik OK dan yes. Lalu kita download, lalu kita klik OK dan yes. Lalu setelah itu kita bisa lihat kalau PB3 ditekan maka lampu hijau menyala, dan kalau PB1 ditekan maka lampu kuning akan menyala. Baik, bisa dilihat jika kita menghidupkan PB1 maka lampu kuning akan hidup, dan jika PB3 ditekan maka lampu hijau akan hidup, lampu kuning akan mati. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.